Sobat Info, di balik jeruji yang kokoh dan tembok tinggi, serta di balik dinding yang tinggi dan gerbang baja yang terkunci, tersembunyi dunia yang tak tersentuh oleh nurani dan ada dunia kelam yang jarang diketahui. Tempat di mana waktu seakan tak bersahabat dan seolah berhenti, sebab tiada kebebasan yang dirasa, namun hanyalah hari-hari yang sunyi dalam belenggu. Inilah beberapa penjara yang mengerikan di dunia. Apa sajakah infonya? Markinton, mari kita nonton. 1. Black Dolphin, Rusia. Di perbatasan Rusia dan Kazakhstan, berdiri sebuah bangunan dengan tembok tebal dan pagar besi tajam yang mengelilinginya. Tidak ada papan nama, tidak ada sambutan, dan tidak ada yang ingin tinggal di sana. Tempat itu dikenal sebagai Black Dolphin Prison, yaitu penjara paling brutal dan mengerikan di Rusia, bahkan di dunia. Nama Black Dolphin berasal dari patung kecil berbentuk lumba-lumba hitam yang berada di depan gerbang penjara. Ironis, karena tak ada kebebasan atau kehidupan di balik jeruji besi itu. Lumba-lumba yang biasa kita kenal sebagai simbol keceriaan, di tempat ini justru menjadi lambang penjara paling kejam yang pernah ada. Black Dolphin bukan untuk narapidana biasa. Penjara ini menampung lebih dari 700 tahanan, dan hampir semuanya adalah pembunuh berantai, kanibal, pemerkosa anak, dan teroris. Diperkirakan bahwa para tahanan di sini secara kolektif telah membunuh lebih dari 3.500 orang. Tahanan yang dikirim ke sini dianggap tidak layak untuk kembali ke masyarakat. Mereka akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji, tanpa peluang untuk bebas. Dan pengamanan di Black Dolphin pun tidak main-main. Pengamanan tersebut adalah seperti berikut. Tahanan dijaga 24 jam non-stop oleh kamera pengintai dan penjaga bersenjata. Mereka tidak diperbolehkan duduk atau berbaring di siang hari, kecuali diperintahkan. Setiap kali tahanan dipindahkan antar ruangan, mereka harus berjalan membungkuk, dengan tangan diborgol di belakang punggung dan mata ditutup, agar tidak dapat menghafal jalur di dalam penjara. Satu langkah salah, maka bisa berujung pada kematian. Selain pengamanan yang super ketat, hari-hari para tahanan diatur dengan ketat dan tanpa belas kasihan. Mereka bangun pukul 6 pagi, kemudian harus berdiri seharian di dalam sel kecil tanpa jendela. Makanan yang diberikan sangat minimal dan seringkali tidak layak. Bahkan saat tidur pun, mereka diawasi melalui kamera, dan setiap 15 menit sekali, petugas akan memeriksa apakah mereka masih hidup. Tidak ada interaksi sosial, tidak ada kontak fisik, tidak ada suara tawa, yang ada hanyalah diam, dingin, dan keputusasaan. Black Dolphin bukan sekadar penjara, ia adalah simbol kekejaman sistem hukuman tertinggi, tempat di mana manusia dikurung bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya. Tak ada yang keluar hidup-hidup dari sana. Dan bagi para tahanan, Black Dolphin bukan hanya akhir dari kebebasan, tapi juga akhir dari eksistensi sebagai manusia. 2. Gitarama, Rwanda. Di balik pagar kawat berkarat dan tembok rapuh di sebuah kota kecil di Rwanda, tersembunyi sebuah tempat yang tidak layak disebut sebagai penjara. Tempat itu adalah Gitarama Prison. Penjara paling padat, paling brutal, dan paling tidak manusiawi yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Di sini hukum rimba berlaku. Yang kuat bertahan, yang lemah maka tak akan hidup lama. Gitarama awalnya dibangun oleh pemerintah kolonial Belgia untuk menampung sekitar 400 tahanan. Namun setelah tragedi genosida Rwanda tahun 1994, ribuan orang ditangkap secara massal dan dipenjarakan. Gitarama tiba-tiba dijejali lebih dari 6.000 tahanan, membuatnya menjadi penjara paling padat di dunia. Sel penjara yang sempit kini menjadi lautan manusia. Tahanan berdiri saling menempel, tak ada ruang untuk duduk, apalagi berbaring. Dan kehidupan di dalam Gitarama jauh dari kata layak. Sanitasi tidak ada, para tahanan berdiri di atas tanah yang tercampur lumpur, air kencing, dan kotoran manusia. Air bersih pun merupakan hal langka, mandi adalah kemewahan, sebagian besar bahkan tidak mandi selama berminggu-minggu. Makanan pun sangat minim, banyak tahanan kelaparan, tubuh mereka kurus kering. Akibat kondisi ini, infeksi penyakit pun merajalela. Luka membusuk di kaki para tahanan hingga akhirnya harus diamputasi tanpa obat bius. Kondisi ekstrim memunculkan keputusasaan ekstrim. Beberapa laporan menyebutkan adanya tindakan kanibalisme di dalam penjara Gitarama.
Ketika tidak ada makanan, dan tubuh sesama tahanan mati karena infeksi atau kelaparan, daging manusia menjadi pilihan terakhir untuk bertahan hidup. Sebuah kenyataan yang sulit dipercaya, namun benar-benar terjadi. Tidak ada penjagaan yang memadai. Para tahanan dibiarkan mengatur diri mereka sendiri. Akibatnya, perkelahian, pemerkosaan, dan pembunuhan menjadi hal biasa. Hukum bukan dijalankan oleh negara, tapi oleh geng dan penguasa liar di dalam penjara. Di Gitarama, kematian bukan ancaman, namun itu adalah rutinitas. Lembaga HAM internasional telah lama menyuarakan keprihatinan atas kondisi Gitarama. Namun perubahan terjadi sangat lambat. Pemerintah Rwanda terus berjuang dengan beban masa lalu dan sistem hukum yang penuh tantangan. Banyak yang percaya, Gitarama bukan sekadar penjara. Ia adalah simbol luka bangsa, dan tempat di mana kemanusiaan runtuh di depan mata. 3. Alcatraz, Amerika Serikat. Penjara yang tersembunyi di perairan Teluk San Francisco, dan berada di sebuah pulau kecil berbatu pernah menjadi simbol ketakutan dan keputusasaan. Penjara Alcatraz. Lebih dari sekadar bangunan beton, Alcatraz adalah legenda yang dipenuhi kisah kelam, kegagalan pelarian, dan jeritan sunyi dari mereka yang pernah terkurung di dalamnya. Inilah penjara paling terkenal dan paling mengerikan, dalam sejarah Amerika Serikat. Alcatraz, dijuluki The Rock, awalnya adalah benteng militer pada pertengahan abad ke-19. Namun, pada tahun 1934, pulau ini diubah menjadi penjara federal berkeamanan maksimum, tempat terakhir bagi para penjahat paling berbahaya di Amerika. Para narapidana di Alcatraz bukan sekadar kriminal biasa. Mereka adalah para pembunuh, perampok kelas kakap, hingga mafia berpengaruh seperti Al Capone dan George Kelly dengan julukan Machine Gun. Yang membuat Alcatraz mengerikan bukan hanya keamanan super ketat atau jeruji besi yang dingin, melainkan siksaan psikologis yang menggerogoti jiwa. Para narapidana tinggal dalam sel-sel sempit berukuran 1,5 kali 2,7 meter, dikelilingi oleh udara laut yang lembab dan dingin menusuk tulang. Mereka bisa melihat cakrawala kota San Francisco yang bebas, namun tak pernah bisa menggapainya. Dekat secara fisik, tapi sejauh mimpi yang tak terjangkau. Banyak tahanan mengalami gangguan mental akibat isolasi ekstrim dan rutinitas yang monoton. Disinilah lahir kisah-kisah kelam tentang kegilaan, bunuh diri, hingga teror yang tak kasat mata. Konon, tidak ada yang pernah berhasil kabur dari Alcatraz. Laut yang ganas, arus yang kuat, dan suhu yang dingin menjadi sekutu penjara ini dalam menahan para penghuninya. Namun pada tahun 1962, 3 narapidana, Frank Morris dan 2 bersaudara Englin, berhasil menggali lubang dari sel mereka dan melarikan diri menggunakan rakit darurat. Sampai hari ini, nasib mereka masih menjadi misteri. Apakah mereka tenggelam, atau justru berhasil hidup bebas? Pihak aparat setempat telah menutup kasus itu dengan dugaan kematian, namun banyak yang percaya mereka berhasil melarikan diri, menjadikan Alcatraz sebagai bagian dari mitos abadi. Setelah ditutup pada 1963, Alcatraz menjadi destinasi wisata. Tapi banyak yang bersumpah mendengar suara-suara aneh di malam hari, jeritan minta tolong, langkah kaki di lorong kosong, hingga suara terompet dari sel isolasi yang tak berpenghuni. Beberapa pemandu wisata bahkan mengaku melihat bayangan lelaki berjalan di Blok D, tempat paling angker di seluruh pulau. Alcatraz bukan sekadar situs sejarah. Ia adalah penjara hidup yang menyimpan trauma, kengerian, dan rahasia yang tak pernah benar-benar terkubur. Di antara kabut tebal San Francisco dan deburan ombak teluk, Alcatraz berdiri sebagai pengingat betapa mengerikannya kebebasan yang direnggut. Lebih dari sekadar penjara, ia adalah simbol dari batas akhir keputusasaan manusia. Dan hingga kini, pulau itu masih berbisik, dengan kisah-kisah dari mereka yang tak pernah benar-benar bebas. 4. Nusa Kambangan, Indonesia. Terpencil, dijaga ketat, dan penuh misteri, itulah kesan pertama ketika mendengar nama Nusa Kambangan. Sebuah pulau di pesisir selatan Jawa Tengah yang dikenal sebagai Pulau Kematian, atau oleh sebagian disebut sebagai Alcatraznya Indonesia. Namun Nusa Kambangan bukan sekadar penjara. Ia adalah tempat di mana para narapidana kelas berat dikirim untuk menghilang dari pandangan dunia, dan hanya sedikit yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Pulau Nusa Kambangan terletak di wilayah Cilacap, Jawa Tengah.
Dikelilingi oleh hutan lebat dan ombak Samudera Hindia yang ganas, pulau ini menjadi lokasi ideal untuk penjara super maksimum. Akses menuju pulau ini sangat terbatas. Siapapun yang hendak masuk harus melalui izin militer dan administratif, dan hanya dengan kapal khusus. Bagi para narapidana yang dikirim ke sana, itulah titik akhir perjalanan mereka dalam sistem hukum Indonesia. Nusa Kambangan adalah tempat bagi mereka yang telah melampaui batas hukum, teroris, bandar narkoba internasional, pembunuh sadis, dan koruptor kelas kakap. Penjara-penjara yang ada di pulau ini antara lain: Lapas Batu, dikenal sangat ketat dan digunakan untuk narapidana dengan risiko tinggi. Lapas Besi, menampung narapidana kasus korupsi dan narkoba. Lapas Kembang Kuning, penjara yang paling sering digunakan untuk eksekusi mati. Lapas Permisan, penjara tertua di Nusa Kambangan, dibangun sejak era kolonial Belanda. Setiap lapas memiliki tingkat keamanan berbeda, tapi semuanya memiliki satu kesamaan: isolasi dan pengawasan ketat. Yang menjadikan Nusa Kambangan begitu menakutkan adalah reputasinya sebagai tempat eksekusi mati di Indonesia. Banyak nama besar dieksekusi di sini, seperti Amrozi dan Imam Samudra pelaku bom Bali, gembong narkoba seperti Miuran Sukumaran. Eksekusi dilakukan di tengah malam, di lokasi yang dirahasiakan, dan hanya disaksikan oleh petugas terbatas. Tak ada kamera, tak ada publik, semua terjadi dalam senyap. Di balik tembok penjara, kehidupan berjalan dalam keterbatasan total. Para narapidana menjalani hukuman dalam kondisi serba ketat. Dilarang berinteraksi secara bebas. Aktivitas dipantau setiap saat. Bahkan keluarga yang ingin menjenguk pun harus melalui prosedur panjang dan ketat. Meski demikian, di beberapa lapas, napi masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembinaan rohani, keterampilan, dan pertanian, sebagai bagian dari upaya rehabilitasi. Namun bagi yang menanti eksekusi, tidak ada hari esok yang pasti. Nusa Kambangan adalah tempat yang berada di titik paling kelam dari sistem peradilan Indonesia. Ia menjadi benteng terakhir, tempat di mana keadilan ditegakkan dengan tegas dan tanpa kompromi. Namun muncul pertanyaan, apakah pengasingan dan eksekusi adalah jalan terbaik untuk menebus kejahatan? Ataukah kita hanya memindahkan kekelaman ke pulau yang jauh dari mata?